Modul C2. Ya, modul C2 adalah pembahasan berkaitan dengan fluid statics. Kita mulai segmen pertama dengan pembahasan pressure at a point atau tekanan pada suatu titik. Bagian ini akan membahas pada kondisi fluida yang diam atau bergerak sedemikian rupa sehingga tidak ada gerakan relatif antara partikel yang berdekatan. Pada bagian ini akan membahas tekanan dan variasinya pada seluruh fluida yang dituju. Pada kondisi ini nanti dipertimbangkan tidak ada shearing stress pada fluida dan satu-satunya gaya yang ditinjau pada permukaan partikel disebabkan oleh tekanan. Pada kondisi yang tidak melibatkan shearing stress dapat menyederhanakan analisis dan memungkinkan untuk mendapatkan solusi yang relatif sederhana untuk banyak masalah praktis yang penting. Baik, kita mulai untuk tekanan pada suatu titik. Tekanan digunakan untuk menunjukkan gaya normal persatuan luas pada titik tertentu yang bekerja pada permukaan tertentu. Dalam hal ini adalah massa fluida yang ditinjau. Jadi kalau kita kenal biasanya itu disimbolkan dengan P untuk tekanan dan gaya itu F persatuan luas atau biasanya disimbolkan sebagai A besar begitu biasanya. Nah, bagaimana tekanan pada suatu titik bervariasi dengan orientasi permukaan yang melewati titik tersebut, kita akan coba bahas pada bagian ini dan juga slide berikutnya. Jadi kita akan memperhatikan diagram benda bebas dari suatu potongan elemen kecil fluida berbentuk prisma segitiga dari suatu posisi dalam massa fluida. Misalkan di sini kita punya massa fluida sini di permukaannya, jadi salah satunya kita ambil sampelnya sebagai elemen kecil fluida dalam bentuk prisma segitiga. Shearing stress tidak dipertimbangkan. Satu-satunya gaya eksternal yang bekerja pada elemen kecil ini adalah karena tekanan dan berat dari fluida atau elemen fluida tersebut. Untuk penyederhanaan, gaya dalam arah X ini nanti tidak ditampilkan dan sumbu Z diambil sebagai sumbu vertikal sehingga berat bertindak ke arah Z negatif ya, menuju Z negatif. Nah, di sini kita bisa tinjau di sini adalah komponen Z, komponen X dan komponen Y. Untuk penyederhanaan berarti komponen X-nya nanti akan tidak ditampilkan dan kita akan tinjau untuk terutama untuk arah Z atau DZ atau ini delta Z dan delta Y ya. Sedangkan di sini kita punya delta S untuk permukaan atau surface dan di sini kita juga punya P ke arah sumbu Y atau P subscript Y. Di sini juga punya P ke arah S atau P subscript S. Di sini juga punya P ke arah sumbu Z atau P subscript Z. Di sini kita punya theta seiring dengan kemiringan dari bentuk prisma segitiga ini, dan di sini juga punya theta pada sudut dari sisi segitiga ini. Selain itu, elemen kecil ini diwakili dimensi, yaitu tadi sudah disebutkan delta Z, delta Y, delta X, dan di sini ada delta S. Oke. Selain itu ada pengaruh berat, berarti di sini ada specific weight, kemudian delta X, delta Y, delta Z ini adalah volume ya. Ini dibagi dua karena kalau delta X, delta Y, delta Z itu untuk kotak, jadi ini bentuknya prisma, jadi dibagi dua, prisma segitiga siku-siku. Terus ya, beberapa dimensi yang lain yang bisa kita cek itu adalah hubungan sudut dan juga elemen.
panjang elemen dy delta y ini bisa kita hubungkan dengan delta s dan juga cos theta, sehingga kita punya bentuk ini. Dan delta z juga bisa dihubungkan dengan theta berupa delta s dikali sin theta. Oke, selanjutnya kita bahas catatan kita baca. Meskipun tinjauan kondisi ini pada fluida yang diam atau statis kasusnya, untuk analisis umum elemen kecil fluida ini nanti kita gunakan atau kita libatkan ada percepatan juga. Kemudian asumsi shearing stress 0 akan tetap berlaku selama elemen fluida bergerak sebagai bentuk yang kaku begitu, atau tidak ada gerakan relatif antara elemen yang berdekatan. Nah, dari penjelasan diagram bebas diagram benda bebas yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita bisa menghubungkan beberapa persamaan dari hukum 2 Newton pada arah Y dan arah Z. Karena tadi sudah disebutkan bahwa pada arah X tidak ditampilkan pada tinjauan ini karena sisi yang miring di sini juga relatif untuk mempertimbangkan arah Y dan arah Z. Nah, pada arah Y di sini ditunjukkan untuk sigma F Y sama dengan P subscript Y ini dikali delta X delta Z. Kemudian dikurangi dari komponen arah Y menuju arah negatif, berarti negatif. Di sini adalah P subscript S. Di sini bidangnya adalah delta X dan delta S dikali sin theta untuk menunjukkan komponen ke arah Y. Dan ini sama dengan massa dikali percepatan. F sama dengan ma, berarti massanya ini berhubungan dengan densitas dikali volume dibagi 2, karena di sini bentuknya prisma segitiga sekali lagi, dan percepatan ke arah Y berarti A subscript Y. Jadi sini sigma F-nya adalah ini, dan ini adalah fungsi dari M kali A pada komponen Y. Demikian juga pada komponen Z, hampir sama, sigma F subscript Z di sini ditunjukkan dalam bentuk P komponen Z dikali delta X dan juga delta Y, dikurangi bentuk yang ke bawah, yaitu dari gaya ini, gaya P ini, jadi P subscript S dx dan ds dikalikan dikali cos theta. Kemudian di sini dipertimbangkan ada berat dari fluida, maka di sini kita libatkan specific weight dikalikan volume dibagi 2 ya, karena volumenya ini dx dy dz dibagi 2 ini adalah volume. Nah, specific weight sendiri adalah rho g ya, berarti densitas dikali gravitasi. Jadi kalau kita hubungkan dengan volume, kita akan mendapatkan massa dikali gravitasi. Sama seperti sebelumnya, ini juga massa dikali percepatan pada komponen Z untuk tinjauan ini. Ya, ini tadi sudah dijelaskan bahwa PS adalah tekanan rata-rata pada permukaan S, kemudian gamma dan rho adalah specific weight, gammanya, rho-nya adalah densitas, sedangkan AY dan AZ di sini adalah percepatan pada komponen Y dan komponen Z. Kita lanjutkan. Jadi selanjutnya ini adalah bentuk dari geometri, tadi sudah dijelaskan untuk delta Y sama dengan delta S cos theta dari sini, dan delta Z sama dengan delta S sin theta. Nah, dari bentuk persamaan tadi untuk sigma F pada komponen Y, masing-masing itu memiliki bagian dari delta X. Demikian juga untuk sigma F pada komponen Z juga memiliki bagian dari komponen delta X. Dari situ kita bisa kurangkan atau bisa reduksi
komponen-komponen yang sama sehingga kita bisa mendapatkan bentuk yang mirip atau bentuk yang sederhana begitu ya. Ya, dari sini kita punya bentuk yang sederhana sebagai P pada arah Y dikurangi P pada arah S sama dengan rho kecepatan atau A atau percepatan ya, percepatan pada arah Y delta Y per 2. Dan di sini kita punya P arah Z dikurangi P pada arah S atau surface ya. P menuju surface ini sama dengan dalam kurung rho dikali percepatan arah Z ditambah specific weight, ini dikurung tutup dikali delta Z per 2. Dan karena kita tertarik pada sesuatu yang ada di titik, pada suatu titik, maka kita menggunakan limit bahwa volume elemen ini mendekati 0 karena elemen ini bisa kita pilih sangat kecil begitu ya. Dan kita tetap menjaga untuk theta ini untuk keperluan analisis kita. Dan kita akan mendapatkan ketika ini mendekati 0, maka nilai-nilai seperti delta Y dan delta Z dan juga delta X akan mengecil atau mendekati 0, sehingga kita bisa mendapatkan untuk bagian ini sebagai P komponen Y sama dengan P komponen S dan P komponen Z sama dengan P komponen S. Nah, jadi sudut theta tadi dipilih untuk memberikan analisis dan juga membantu kesimpulan bahwa pada tekanan suatu titik pada fluida yang diam atau dalam fluida yang bergerak adalah tidak tergantung terhadap arahnya selama tidak ada shearing stress yang hadir. Hasil ini dikenal sebagai hukum Pascal ya, jadi untuk menghargai atau menghormati Blaise Pascal, seorang ahli matematika dari Prancis yang membuat kontribusi pada bidang hidrostatik. Ya, pada bidang hidrostatik. Nah, kurang lebih ilustrasinya di sini kita punya suatu wadah dengan fluida di dalamnya. Nah, di sini ilustrasinya bahwa arah P ke arah Y dan juga P ke arah Z ini adalah sama pada suatu titik tertentu. Oke. Baik, demikian untuk pembahasan segmen ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.